Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan dari salah satu program guru penggerak, yaitu diseminasi tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau teman-teman saya itu melakukan diseminasi di sekolahnya, kemudian ada juga yang melakukan diseminasi di KKG-nya atau yang lain, maka di sini saya melakukan hal yang berbeda, yaitu melakukan diseminasi di depan Bapak Ibu guru yang juga mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan dan yang belum mengikuti program guru penggerak. Nah, untuk yang pertama kita akan berdiskusi dulu Bapak Ibu. Kenapa kok Bapak Ibu ini belum mengikuti program guru penggerak? Ayo, kenapa? Kalau saya sudah pernah mendaftar tapi tidak lolos, Pak Dedi. Terus Bu Widya mendaftar lagi di angkatan selanjutnya atau sudah berhenti saat nggak lolos itu? Berhenti, Pak Dedi. Kenapa nggak mendaftar lagi? Padahal angkatannya Karena ada banyak dan terus ada melihat kesempatan. kegiatan yang begitu padat, saya merasa tidak mampu, Pak Dedi. Oh iya, karena ibu-ibu mesti kegiatan di rumahnya banyak. Kalau Mas Rizky, gimana Mas? Kok nggak daftar guru penggerak? Ya, untuk sebelum ikut kuliah S2 itu udah daftar, tapi ya tidak lolos. Terus selanjutnya karena sudah ikut S2 dan ada kesibukan, jadi ya mungkin ada yang diprioritaskan selain itu. Berarti prioritas utamanya kuliah S2 dulu. Nanti setelah Ya. lulus baru mau mendaftar untuk program Ya, guru penggerak. itu. Kami Ya, tunggu Mas Rizky, awas kalau nanti nggak daftar. Kalau Bu Dia gimana Bu Dia? Mungkin sama kan sama Pak Rizky. Satu, belum ada, baru mengumpulkan niat dan nyali. Karena pengalaman lihat teman yang baru melaksanakan itu tugasnya sangat banyak sekali. Terus kadang berbenturan dengan ada yang jadwal dengan PPG, ada yang jadwal dengan kuliah. Nah itu takutnya jadwalnya berbenturan karena terlalu banyak kegiatan juga untuk guru penggerak. Mungkin kedepannya karena sudah ada informasi yang untuk kedepannya harus wajib menjadi guru penggerak, mungkin di tahun ini ikut daftar. Tuh, jadi. Ya, terima kasih Bu Dia. Ini berbagi pengalaman karena saya juga kuliah juga sama seperti Bapak Ibu dan juga saya ikut guru penggerak. Dan selama ini sudah berjalan lancar saja, nggak ada kendala, walau kadang sekali dua kali itu jadwalnya berbenturan. Itu karena sama-sama daring, itu salah satu bisa off kamera. Dan alhamdulillah selama ini lancar. Maka kalau saya bisa, pasti Bapak Ibu juga bisa. Gimana Bapak Ibu? Ya, bisa dipertimbangkan, Pak. Oh iya, siap. Alasannya masih sama seperti dengan Pak Rizky, Bu Diah, dan Bu Widya. Saya malah belum pernah mendaftar guru penggerak, tapi sebenarnya pengen, tapi karena melihat tugas-tugasnya yang banyak, jadi takut nanti malah tidak bisa, harus fokus salah satu dulu, begitu Pak. Jadi Iya, gak apa-apa Bu Angga. Kalau kita bersama-sama nanti akan terasa mudah, seperti itu kalau pengalaman dari saya. Itu untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi
Saya akan share screen terlebih dahulu untuk tiap materi, nanti kita akan langsung berdiskusi. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oh, Sudah, iya. Pak. Ini aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oleh saya, Dedi Hermawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang. Pada modul 1.4 yaitu budaya positif, itu ada beberapa konsep utama, yaitu diantaranya ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu tentang filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di poin ini nggak ada tujuannya untuk mendapatkan nilai bagus atau gimana, tapi justru agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan tujuan dari pendidikan itu. Kemudian pendidik adalah pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Guru itu diibaratkan sebagai petani di sini. Jadi guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang pasti kita semua itu sudah paham, yaitu ing ngarsa sung tulodo, itu di depan memberikan contoh, ing madya mangun karsa, di tengah memberikan apa itu? Semangat. Apa Pak Rizky? Di tengah memberi semangat. Di tengah memberikan semangat dan juga untuk menyalurkan pendapat. Kemudian Tutwuri Handayani di belakang juga memberikan motivasi ataupun semangat itu. Nah, dari slide ini kita dituntut untuk kembali ke pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan yaitu memberikan atau mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan bagi anak didik kita. Nah, menurut Bapak Ibu semua saat mengajar itu sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau belum? Monggo Bapak Ibu. Pak Rizky Dian, monggo Pak Rizky. Ya, untuk di tempat saya sudah yang pasti itu selalu berusaha untuk seperti itu. Ya, walaupun dengan keadaan dan kesibukannya sekolah ya kan, kita juga harus Halo Pak Rizky. Mental sepertinya Pak Rizky. Putwara. Halo, tes. Udah. Gimana Pak Rizky? Oh ya, maaf. Tadi koneksinya drop. Iya. Untuk dari saya, utamanya di kelas, itu selalu berusaha untuk melaksanakan filosofi pembelajaran seperti
Ki Hajar Dewantara. Namun juga tidak bisa dipungkiri, selain kita mengajar di kelas itu juga ada tuntutan dari profesi kita. Karena itu juga kita selalu berproses dan selalu berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Walaupun dengan keadaan yang kadang-kadang tidak bisa dihindari seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak Rizky sudah berbagi pengalaman. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, satu lagi, apakah ada yang berkenan membagikan pengalaman, yaitu tentang pembelajaran di kelas, apakah sudah menerapkan dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tadi? Adakah Bapak Ibu yang lain? Pak Didi, mungkin saya akan memberikan pengalaman saya. Iya. Monggo, Bu. Kalau di tempat kami, di sekolah saya terutama, untuk semua gurunya itu sudah menjadikan contoh, memberikan contoh kepada anak-anaknya dalam kedisiplinan ya Pak, terutama. Itu sudah terlihat banget, cuman mungkin masih belum sempurna. Kemudian untuk memberikan dorongan kepada murid juga kami sudah melakukan itu sebagai pembiasaan kami, memberi support pada anak-anak kami. Meskipun masih butuh belajar lagi mungkin ya Pak. Iya, Bu. Terima kasih Bu Widya. Ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan dari apa itu siapa tadi Pak? Hajar Dewantara tadi, Bu Widya. Ya, artinya Dewantara tadi. Oh iya. Begitu. Iya, terima kasih Bu Widya yang sudah memberikan pengalaman. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Yaitu perubahan paradigma. Kita akan belajar tentang teori kontrol, miskonsepsi tentang kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau teori kontrol. Nah, ini ada beberapa ilusi. Ilusi ini berarti seolah-olah itu kita yakin itu benar, tapi ternyata itu salah karena itu hanya sebuah ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya itu guru nggak bisa mengontrol murid atau memaksakan murid. Yang betul adalah guru hanya bisa memfasilitasi muridnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata itu juga sebuah ilusi. Kemungkinan murid sadar dan juga bisa untuk menolak rujukan yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakternya. Nah, itu justru akan menuju ke identitas gagal murid tersebut. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita sebagai Bapak Ibu guru itu orang dewasa, kita itu punya hak untuk memaksa pada murid kita. Nah, itu walaupun nanti bisa, tapi tidak efektif untuk jangka panjang dan akan bisa menimbulkan permusuhan nantinya. Ternyata hal-hal yang sudah kita yakini itu ternyata itu tidak benar, itu hanya sebuah ilusi. Itu bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu? Satu saja monggo yang berkenan memberikan pendapatnya tentang ilusi tadi. Adakah yang berkenan memberikan pendapatnya? Bu Ambika, Bu Angga, atau yang lain monggo. Bu Ambika, monggo Bu.
Iya Pak, menurut saya juga ilusi-ilusi itu emang sering terjadi dalam pengkondisian kelas. Secara tidak sadar kita itu malu kadang menegur murid itu dengan ancaman-ancaman gitu, misalnya awas nanti kalau nggak manut-manut bisa tidak naik kelas, padahal itu bisa menimbulkan, secara tidak sadar bisa menimbulkan efek yang negatif ternyata terhadap murid tersebut. Iya betul Secara sekali. tidak sengaja keceplosan gitu. Jadi Iya Pak, betul sekali. Terima kasih Bu Ambika yang sudah berbagi pengalaman. Kemudian yang sudah resign, Pak Rizky ingin berbagi pengalaman juga Pak. Ya, ini Pak, mungkin sedikit kan ya Pak ya. Tapi kan sebagian besar itu, enggak sebagian besar, beberapa guru itu kan mungkin masih ikut paradigma lama gitu ya. Iya Pak. Masih ikut budaya-budaya yang lama. Jadi mungkin kalau mungkin bisa terjadi ketimpangan antara guru yang masih muda dan guru yang sudah tua seperti itu. Contohnya aja kalau diskusi tentang cara mendisiplinkan anak gitu ya. Karena kalau biasanya guru-guru yang sudah senior itu kan bilang gini, dhisik wae aku tangane kukune dawa-dawa dituthuk nganggo penggaris ora apa-apa, saiki aku ora apa-apa. Tapi kan ya mungkin karena karena perubahan zaman juga mungkin perubahan paradigma tadi mungkin terjadi. Jadi mungkin ada beberapa yang bagi guru itu ya emang ilusi, tapi kan kadang-kadang berdasarkan pengalaman seperti itu mungkin agak susah diubah itu. Itu dari saya. Iya Pak Rizky, betul sekali Pak Rizky. Kalau guru senior itu emang berpikiran dari pengalaman dulu. Saat saya kecil juga seperti itu Pak Rizky. Saat jadi siswa itu dibalang penghapus itu udah biasa. Tapi sekarang zamannya beda, ada hak asasi manusia di situ. Itu kalau sampai kena hukuman fisik itu nanti kita kena pidana. Mungkin Bu Diah Listriani ingin memberikan pengalaman dan pendapatnya juga. Monggo Bu. Ya Pak, mungkin untuk tadi itu kita bisa melihat dari sisi positif dan negatifnya ya. Jadi yang dikatakan Mbak Ambika tadi misalnya anak tidak boleh seperti ini, nanti jadinya seperti ini loh. Nah, mungkin lebih menggunakan bahasa yang halus, karena kalau anak sekarang ini ada di sekolah saya ya. Pengalaman saya, anak kalau sekarang itu hanya di iya, hanya di iya saja. Mereka juga tidak akan merespon hal yang apa sih? Ya, maksudnya seperti ini. Kok tidak mengerjakan PR, kenapa? Lupa. Hanya alasan seperti itu. Nah, kalau tidak ada efek untuk membuat anak efek jera itu juga susah juga untuk anak yang sekarang, karena kemungkinan anak-anak sekarang ini kan sudah banyak terkontaminasi dengan digitalisasi itu tadi juga. Nah, kalau mungkin untuk saya jangan memberikan seperti anak yang sampai ketakutan, tidak, tapi kita juga memberi efek jera dengan cara yang mungkin bukan anak takut, tetapi aduh kok kayak gini ya, mungkin untuk saya jadi malu nih, harusnya saya gini ya. Nah, kita memberi efek jera tapi juga memberi solusi ke anak. Misalnya tidak mengerjakan PR. Jangan malah anak, kok kamu tidak mengerjakan, kenapa nak? Ya, lupa Bu, hanya diam saja. Terus ada nih di teman-teman satu sekolah juga. Mereka memberi efek jera anak untuk membersihkan kelas di saat itu juga. Kalau saya merasa itu tidak efektif, karena apa? Itu juga merebut hak anak juga kan. Nah, anak yang tadinya harusnya mendapatkan materi dari guru, dia malah sibuk membersihkan kelas lain. Dan yang kelas lain pun juga terganggu. Nah, mungkin kita tetap memberi efek jeranya,
Ya, ketika nanti istirahat, kamu tidak boleh istirahat ya nak, tapi kerjakan di ruang guru. Karena akan merasa malu. Oh ya malu lah, kalau kamu punya malu, harusnya mengerjakan nak. Hanya seperti itu saja mungkin. Jadi lebih ke apa ya, kata-kata untuk memberi obat itu ngaram seperti itu. Tapi tidak, mungkin tidak untuk hukuman yang secara psikologis atau hukuman fisik itu mungkin itu menurut saya seperti itu dan sudah saya lakukan juga seperti itu dan efektif juga setelah saya. Iya, terima kasih Bu Dian Listriani yang sudah memberikan pengalaman dan juga cara mengatasi siswa yang tidak mengerjakan PR. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kita lanjutkan materinya. Yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991, nah itu dalam bukunya itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini tadi stimulus respon kalau kita bandingkan dengan teori kontrol. Realita kebutuhan kita sama. Nah, itu realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang itu melihat hal yang sama. Itu ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun faktanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan walaupun itu adalah perilaku buruk. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol atau memaksakan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol itu lebih mengedepankan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus respon itu modelnya berpikir menang atau kalah. Kemudian di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Kemudian slide selanjutnya ini nanti akan menarik Bapak Ibu. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah Bapak Ibu? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, disiplin positif itu diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan. Penerapan disiplin positif sebagai upaya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal yang dilatar belakangi motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini nanti ada contoh film pendek tentang penerapan disiplin. Ini sangat menarik, Bapak Ibu wajib untuk menonton.
Mohon ditunggu Bapak Ibu, baru loading. Siap. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini tangan kamu. Duduk. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani. Kalau kalian nyontoh, ada yang mandikan Dani, pasti tahu akibatnya. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu tuh bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Bapak dulu Pak. Gak ada Pak, gak apa-apa kok. Udah, kalian mau lewat sini hati-hati ya. Jangan ngandelin cincin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu itu kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku sama semuanya. Dengar ya? Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Tahun baru bisa menang mobil baru. Ikuti Gebiar Traveloka dari Traveloka Priority sekarang. Mau lompat ke karir baru, tapi masih ragu.
Komunitas Job Street di Sigmax siap jawab pertanyaan karirmu. Ini kardusnya mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi salah aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan contoh Dani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Astagfirullah. Kamu bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya nggak apa-apa dek, cepet sepatunya. Kakak udah terlambat.
tangan kamu kenapa, Dek? Ini tadi habis jatuh, Kak. Ya Allah. Tadi hati-hati, Dek. Nanti diobatin. Ya, Kak, ini nanti Arma obatin. Ya udah, kakak berangkat dulu ya, Dek. Ya, Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu buat kamu. Bentar ya. Ini Bapak ada hadiah, mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo, dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Gimana Bapak Ibu tentang film pendek barusan? Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Siapa yang salah, Pak gurunya apa si Dani sebenarnya yang salah? Monggo siapa yang ingin memberikan tanggapannya tentang film pendek barusan, itu tentang penerapan kedisiplinan. Bu Erni, Bu Angga, Mbak Devi, atau yang lain yang belum pernah memberikan tanggapan. Oh ya Mas Rizky, monggo Mas. Videonya tadi nggak muncul Pak. Oh videonya tadi nggak muncul? Enggak. Tidak Pak. Nggak muncul sama sekali. Oh nggak muncul. Iya Pak, tidak terlihat videonya tadi. Pak tadi nggak bilang. Kayaknya tadi Mas Rika sudah. Mas Rika kan sudah bilang. Dari awal nggak muncul berarti? Iya. Nggak ada. Enggak kira itu Pak. Saya kira masih menunggu tadi Pak. Kalau suaranya berarti nggak muncul toh? Nggak muncul Pak. Walah, ya udah diulangi sekali lagi nggak apa-apa ya, karena bagus videonya. Nanti kalau nggak muncul langsung bilang aja, karena tadi kan pas share screen Tadi Mbak. sampai selesai loh film PDF. Aduh.
Saya kira masih menunggu tadi. Menunggu sampai selesai. Bentar, mohon maaf karena kesalahan teknis Bapak Ibu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok. Barusan muncul nggak Bapak Ibu? Videonya muncul tapi suaranya nggak ada. Suaranya nggak muncul. Ya. Ya, Bapak kasih hukuman. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Video dan suaranya nggak muncul juga Mas Rizky. Videonya muncul tapi suaranya nggak ada dan videonya patah-patah. Oh ya udah berarti nggak usah kita tayangkan videonya aja. Jadi intinya kisahnya itu seperti ini saya ceritakan. Sebentar. Ada siswa yang namanya Dani, itu 3 hari berturut-turut itu terlambat masuk ke sekolah. Itu gurunya marah-marah menghukumnya dengan memukul pakai penggaris tangannya sebanyak 2 kali, berulang sampai hari ketiga. Nah, pada saat hari terakhir itu, gurunya saat mau berangkat ke sekolah itu menabrak seseorang. Ternyata anak kecil, adiknya si Dani yang terlambat tadi. Nah, kalau si adiknya itu masih SD, si Daninya itu sudah SMP tapi masuknya kelas siang. Jadi masuknya itu jam 12:30 siang. Setelah tadi kita kembali ke cerita, adiknya Dani itu ditabrak oleh guru, itu diantarkan sampai ke rumah. Ternyata sampainya di rumah itu Dani terlambat karena menunggu adiknya pulang karena hanya punya 1 pasang sepatu untuk mereka berdua. Jadi kalau adiknya Dani itu terlambat pulang, si Dani juga berangkat ke sekolahnya terlambat karena Dani memakai sepatu dari adiknya. Nah, ternyata pas pada saat Dani itu memakai sepatu yang diberikan adiknya, si gurunya itu mengintip atau melihat karena tadi si adiknya itu kan diantar pulang oleh gurunya. Nah, di hari setelahnya saat Dani itu terlambat ke sekolah, si gurunya itu meminta maaf dan memberikan hadiah sepasang sepatu untuk Dani, berharap Dani akan punya sepatu sendiri dan tidak akan pernah terlambat datang ke sekolah lagi. Dan Dani juga berjanji tidak akan terlambat ke sekolah lagi mulai besok. Nah, seperti itu tadi intinya video. Mohon maaf nggak bisa ditampilkan padahal agak mengharukan videonya itu. Jadi seperti itu. Itu kalau seperti itu gimana menurut Bapak Ibu semua? Mbak Erni, iya Mbak, Bu Erni, maaf. Iya, terima kasih Pak. Tadi yang
memang nggak sempat melihat videonya ya karena kendala teknis, tapi sudah diceritakan oleh Pak Dedi. Seharusnya kita sebagai guru itu jangan seperti Pak Guru yang tadi ya, Pak Gurunya Dani tadi langsung menghukum, memukul pakai penggaris. Seharusnya itu kalau ada murid terlambat atau tidak mengerjakan PR atau apapun itu, kita tanya dulu alasannya. Loh, kenapa kok tidak mengerjakan PR? Kenapa kok terlambat? Ditanya dulu. Mungkin ada siswa yang mau berkata jujur, ada juga yang diam saja, ada juga yang menutupi dengan hal lain. Nah, kalau tanya sama murid tidak terjawab, kita bisa tanya pada teman-temannya juga. Kenapa ya kok si ini tidak berangkat, si ini terlambat? Nah, mungkin kan teman-temannya juga tahu atau tetangganya seperti itu. Jadi jangan langsung menghukum ya. Jangan langsung, ternyata tadi kan kasihan juga Dani terlambat, tapi alasannya kan sepatunya hanya ada sepasang. Nah, seperti itu kan tidak seharusnya Pak Gurunya Dani tadi langsung memukul pakai penggaris tadi ya. Kasihan gitu loh. Jadi kita harus tahu alasannya dulu, kenapa si anak terlambat atau kenapa si anak tidak mengerjakan PR. Harus kita telusuri dulu, seperti itulah Pak. Terima kasih. Setuju, Erni. Karena di video tadi itu Pak Guru belum sempat mendengar penjelasan dari Dani, langsung memukulnya. Jadi nggak sempat Dani itu membela diri kenapa kok dia terlambat. Terima kasih Bu Erni atas tanggapannya. Videonya mungkin tidak tampil karena saya menggunakan perekam fastone karena mungkin bentrok ya. Jadi kita lanjutkan saja Bapak Ibu materi berikutnya. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia mempunyai tujuan tertentu. Ketika murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin seorang pencuri pun punya alasan kenapa kok dia mencuri, itu mungkin untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya pengalaman saya sendiri itu ada anak yang sangat nakal sekali itu. Ternyata dia ditinggalkan bapak ibunya, di rumah hanya sama kakek neneknya, dan dia itu memang kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Makanya dia mencari perhatian dengan berbuat nakal. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu biasanya ada siswa sing caper yang aktif itu ingin dipuji karena kemampuannya. Kemudian kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Motivasi perilaku manusia. Sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf. Motivasi perilaku manusia, Diane Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, antara lain yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ternyata Bapak Ibu, Alfie Kohn mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah,
ternyata hukuman ataupun penghargaan itu bisa menghancurkan potensi mereka, Bapak Ibu. Baik hukuman itu yang membuat menyakitkan, tidak nyaman, kemudian bisa membuat murid takut, memaksa murid menyembunyikan kemarahan, dan murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan, misalnya kita memberikan iming-iming hadiah, itu ternyata tidak efektif, bisa merusak hubungan, kemudian mematikan kreativitas karena mereka sudah puas saat melakukan itu dan mendapatkan imbalan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya kok sekarang itu sistem ranking itu ditiadakan. Kemudian juga merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu Bapak Ibu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal, dan ternyata menurut Alfikon itu hukuman dan penghargaan itu tidak tepat. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah setuju kalau adanya hukuman dan penghargaan itu ternyata juga tidak tepat? Gimana Bapak Ibu, adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Mas Rizky Dian, monggo Mas. Dari pengalaman saya, untuk antara hukuman dan penghargaan dan berjalan begitu saja itu mungkin pada awalnya kita itu kan terbiasa dengan ranking dan yang lain-lainnya. Jadi kita biasanya bisa membandingkan antara yang kurang dan yang sudah bisa sendiri seperti itu. Tapi pada saat berjalannya waktu, saat kita tidak menerapkan hukuman dan penghargaan, di situ di kelas itu hanya mengalir saja dan tidak ada kompetisi seperti itu loh. Jadi kelasnya itu hanya seperti kurang greget seperti itu. Ya, di satu sisi untuk penghargaan dan hukuman itu menghilangkan kreativitas, tapi pada sisi yang lain semangat belajarnya itu jadi berkurang seperti itu kalau dari saya. Iya. Berarti hukuman dan penghargaan diperlukan juga ya, Mas Rizky ya? Ya, masih diperlukan lah, bukan diperlukan sekali, tapi masih bisa dipakai. Kalau untuk ranking itu perlu atau enggak dihapus itu? Apakah mending ada kayak dulu lagi, Mas? Mungkin kalau ranking buat saya itu biasanya untuk internal saja. Jadi untuk di ranking, tapi untuk analisis untuk guru dan wali murid seperti itu, untuk membandingkan kemampuan anak. Karena bagaimanapun juga kalau cuma dikasih deskripsi, oh ini anak tidak bisa ini, anak ini, ya orang tua ya taunya ya, oh anakku ya kayak gitu. Terus di rumah ya, oh di sekolah udah nggak apa-apa kok, nggak ada ranking ya udah, sepenting di di sekolah manut Pak Guru wis, nggak ada gregetnya. Jadi padahal di sekolah itu kan nggak cuma satu anak saja. Jadi kalau ya, tapi untuk intern aja antara personal antara guru dan wali murid seperti itu. Jadi di ranking tapi tidak ditunjukkan dalam satu kelas seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rizky. Bagaimana Bapak Ibu yang lain dengan adanya kurikulum Merdeka ini? Rapot tentunya sudah kemarin ya, rapot kurikulum Merdeka, apakah setuju seperti itu? Kemudian dengan sistem zonasi, di mana siswa belum lulus aja udah keterima kalau kita di SD itu udah keterima di SMP, itu bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Monggo, adakah yang memberikan pendapatnya? Mbak Erni, monggo Mbak.
Ya, terima kasih Pak Didi. Tadi menanggapi masalah rapot kurikulum merdeka, nggih. Kebetulan saya kelas 6 belum pakai kurikulum merdeka, tapi sedikit agak tahu karena guru kelas 1 dan 4 pakai kurikulum merdeka, nggih. Mungkin ya hampir sama dengan kurikulum 2013, sudah tidak adanya ranking. Di sisi lain, kalau dulu waktu masih pakai KTSP itu kan selalu ada ranking, dan siswa dan orang tua itu terbiasa kalau terima rapot itu pasti tahu rankingnya. Lah, pakai kurikulum 2013 itu orang tua juga waktu mengambil rapot pasti menanyakan, anak saya ranking berapa Bu, ranking berapa Bu, lah seperti itu. Tapi kan sebagai guru sebisa mungkin saya menjelaskan bahwa di kurikulum 2013 itu sudah tidak ada ranking, sama di kurikulum merdeka mungkin ya Pak ya, tidak ada ranking juga nggih. Nah, itu jadi saya menjelaskan, tapi tidak saya sendiri sebagai guru kelas tentunya punya ya dari ranking 1 sampai ranking sekian yang terakhir, tapi itu untuk konsumsi pribadi saya saja sebagai guru kelas. Dan ketika membagi rapot itu saya mengutarakan kelebihan dan kekurangan dari si anak kepada orang tuanya, agar ya kira-kira harus dibina di rumah itu yang bagian apa, yang dikencengi yang bagian apa. Walaupun anak tersebut ternyata ranking 1, tapi saya tetap berusaha memberikan ya anak panjenengan bagus, tapi tetap harus ditingkatkan ya agar tidak disalib yang lain, tetap dikembangkan potensinya dan seperti itulah. Kemudian menanggapi tadi yang yang kedua tadi Pak, tidak adanya ranking. Kemudian yang kedua tadi, ini yang kedua itu hubungannya mungkin pas dengan Mbak Erni sebagai guru kelas 6. Itu ujian sekarang kan dihapus, kemudian untuk PPDB, ya untuk PPDB kan zonasi belum lulus saja siswa sudah keterima itu di jenjang berikutnya. Itu gimana menurut pandangan panjenengan? Iya, kalau menurut pandangan saya itu kemarin juga waktu penerimaan rapot semester 1 itu orang tua murid itu menerima rapot dan ada yang tanya, Bu, kelas 5 kan sudah AKM, apakah kelas 6 masih ujian, kan seperti itu. Kemudian saya jawab, ya masih kok Bu, kalau tidak ada ujian nanti nilai ijazahnya diambil dari mana, kan seperti itu. Ya terus ada yang nyambung, Bu sekarang kan nilai ijazah tidak dipakai karena sistemnya zonasi, tetap dipakai, saya seperti itu. Jadi mungkin nanti Mas Dedi bisa nambahin ya, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu nanti jawabnya bagaimana gitu loh, bijaknya. Karena memang benar, sepertinya kan kalau nilai ijazah itu mungkin dipakai saat masuk SMP ketika masuk jalur prestasi. Kalau masuk zonasi itu kan hanya kedekatan jarak rumah dan sekolah saja, seperti itu. Di sisi lain, penerimaan SMP zonasi itu juga ada kurang lebihnya mungkin ya. Kalau kelebihannya mungkin kan sekarang tidak ada perbedaan. Kalau dulu sekolah favorit itu dipenuhi dengan anak-anak yang pandai-pandai seperti itu. Jadi gurunya senang ya, enak. Tapi kalau sekarang kan merata, jadi tergantung pada jarak rumah. Tapi mungkin kurangnya dari pemerintah itu mungkin belum pemerataan pendidiknya saja Pak. Jadi pendidiknya belum merata. Mungkin ke depan ada pemerataan tenaga pendidiknya mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ditambahi Pak Didi. Terima kasih Bu Erni. Ternyata juga ada sisi positifnya, yaitu pendidikan akan semakin merata. Karena zaman dulu itu ada sekolah yang bagus terus, favorit terus, karena memang dari inputnya siswanya siswa yang sudah pinter-pinter dengan nilai yang tinggi. Dulu kan sempat diurutkan dari NIM juga untuk diterima di SMP. Kalau sekarang jadi sisi positifnya yaitu pendidikan akan lebih merata, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Dibandingkan antara konsekuensi yaitu dengan restitusi. Restitusi di sini itu
diartikan, restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya. Kita kembali ke slide berikutnya. Kalau konsekuensi itu, penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati aturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Kalau dengan menerapkan restitusi, itu murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian tadi juga teori kontrol, dirinya sendiri memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntunan untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan menghargai dirinya. Nanti di slide berikutnya nanti akan ada contohnya, Bapak Ibu. Kemudian hubungannya dengan restitusi tadi, ini kita kenal dengan istilah segitiga restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama langkahnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, itu bisa dengan pertanyaan pemantik. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian setelah itu menanyakan keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah itu baru menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan ini membentuk suatu segitiga restitusi dan tidak harus urut. Slide berikutnya, posisi kontrol restitusi, yaitu dalam menerapkan disiplin positif yang berpusat pada murid. Dianegosen dengan pendekatan restitusi ada 5 posisi kontrol, yaitu guru itu sebagai manajer, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah maupun penghukum. Nah, yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat COVID kemarin? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas menjadi fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Itu lebih abstrak dari peraturan keyakinan itu, yaitu berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, disesuaikan dengan kondisi kelas, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Nah, di kelas 6 itu saya membuat keyakinan kelas. Pertama langkah yang saya lakukan yaitu diskusi tentang keyakinan kelas, kemudian menyetujui keyakinan kelas. Nah, di sini kelas saya itu menyetujui beberapa macam keyakinan kelas. Yang pertama, menjaga kelas selalu bersih. Kemudian
saling membantu dan peduli sesama teman. Berikutnya, merapikan lagi setiap mengambil sesuatu, misalkan itu alat kebersihan maupun buku-buku. Kemudian, tanya guru jika tidak paham. Yang terakhir, tidak boleh terlambat dan lakukan yang terbaik. Nah, kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati, saya print, saya tempel di dinding kelas. Nah, ini contoh penerapan disiplin positif dengan pendekatan dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang contoh kasus di kelas saya. Ini saya kopikan saja linknya. Saya nanti coba tampilkan, kalau misalkan tidak muncul, Bapak Ibu bisa menonton di link yang saya copy di kolom komentar. Saya akan tampilkan, kalau tidak jalan nanti Bapak Ibu bisa melihat di video. Suaranya tidak ada. Iya Mas, tadi saya sudah kopikan linknya di kolom deskripsi. Nah, di simulasi tentang segitiga restitusi barusan itu ada salah satu siswa saya yang terlambat ke sekolah. Nah, berbeda dengan gurunya Pak Dani tadi, itu saya coba konfirmasi kenapa kok dia terlambat, ternyata membantu ibunya. Nah, itu saya berikan apresiasi, bagus membantu ibunya, tapi si siswa saya tadi itu tetap ada keyakinan kelas yang dilanggar. Siswa menjawab yaitu tentang tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kan keyakinan kelas tadi kan sudah kita sepakati.
Nah, ternyata siswa saya itu terlambat. Tapi saya konfirmasi lagi, dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian saya persilahkan untuk duduk seperti itu. Itu tentang penerapan segitiga restitusi. Kita lanjutkan saja materinya, Bapak Ibu. Di bagian akhir ini Bapak Ibu, kita akan melakukan refleksi. Ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan, yaitu yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya tentang disiplin? Kemudian yang kedua, hal baik apa yang Bapak Ibu peroleh setelah diseminasi ini? Kemudian yang ketiga, apa rencana Bapak Ibu selanjutnya terkait disiplin positif di sekolah Bapak Ibu? Nah, di bagian akhir ini kita akan berdiskusi tentang yang pertama dulu, apa yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya tentang disiplin. Mungkin Mas Rizky ingin menjawab pertanyaan yang nomor 1. Pak, tolong dibukakan aja Pak, nanti Mas. Oh iya, siap. Ini, apa yang Bapak Ibu ketahui sebelumnya tentang disiplin? Ya, dari awal sebelumnya, sebelum memahami tadi materi tadi, disiplin itu saya kira masih antara aturan dan norma yang berlaku pada yang ditentukan guru atau sekolah. Nah, ternyata tadi itu disiplin itu lebih ke kontrol diri dari siswanya masing-masing atau personalnya masing-masing seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rizky. Kemudian untuk soal nomor 2, refleksi yang kedua, yaitu hal baik apa yang Bapak Ibu peroleh setelah diseminasi ini? Adakah hal baik atau justru malah hal buruk ini? Bu Suci Angga, monggo Bu Angga. Ya, hal baik yang saya peroleh dari diseminasi ini, saya jadi lebih tahu bahwa hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk diterapkan di dalam kelas. Yang lebih efektif itu justru harus memunculkan motivasi diri dalam diri siswa. Jadi dengan cara motif intrinsik ya, karena dengan memunculkan motivasi diri dalam siswa itu tidak ada paksaan dalam melakukan sesuatu. Juga tidak tergantung pada penghargaan. Jadi kalau misalnya apa-apa mendapatkan penghargaan, siswa jadi kesannya nggak benar-benar belajar, tapi lebih ke ingin mendapatkan penghargaannya tersebut. Begitu Pak Dedi. Ya, terima kasih, setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Suci Angga. Kemudian refleksi yang ketiga, apa rencana Bapak Ibu selanjutnya terkait disiplin positif di sekolah Bapak Ibu? Itu apakah akan membuat kesepakatan keyakinan kelas seperti yang telah tadi saya buat? Terus juga apakah akan melakukan tindakan segitiga restitusi atau bagaimana? Bapak Ibu, monggo satu lagi Bapak Ibu menanggapi tentang refleksi yang ketiga. Bu Bevi, monggo Bu Bevi. Iya, selamat sore. Terima kasih Pak Dedi untuk rencana kami ya. Yang pertama, saya tertarik benar dengan pemanfaatan kesepakatan kelas di mana anak-anak itu diberikan, karena ini kesepakatan berarti kan anak-anak juga menyepakati. Nah, ketika anak-anak menyepakati, mereka tidak akan merasa berat hati untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Kemudian untuk segitiga restitusi tadi saya juga tertarik karena anak itu tidak melulu mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya, tetapi mereka memberikan
apa ya namanya, memberikan solusi atas permasalahan mereka sendiri seperti itu. Jadi ketika mereka sudah mempunyai solusi dari dirinya sendiri, maka mereka akan berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah mereka alami dalam kesehariannya. Seperti itu Pak Dedi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Bevi. Setuju sekali apa yang disampaikan oleh Bu Bevi. Nah, ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Apakah yang saya sampaikan ini itu bermanfaat atau tidak Bapak Ibu? Apakah salah satu ilmu dari guru penggerak ini itu bermanfaat? Ya, ya, bermanfaat. Berarti kalau bermanfaat, ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu karena kebanyakan dari yang ada di sini itu belum ikut program guru penggerak. Jangan takut Bapak Ibu, bersama-sama dengan saya monggo mendaftarkan menjadi salah satu calon guru penggerak. Karena menurut saya pribadi Bapak Ibu, ilmu yang di guru penggerak dan juga di perkuliahan S2 manajemen pendidikan itu saling menguatkan. Itu kalau dua itu digabung itu akan menjadikan pemimpin yang hebat, pemimpin pembelajaran maupun nanti misalkan jadi pemimpin di sekolah Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas antusiasme dari Bapak Ibu semua, sangat aktif diskusi kita pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan diseminasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi. Tutup bersama dulu. Sama-sama. Tutup bersama Pak. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Bapak Ibu. Print screen dulu. Monggo kameranya dihidupkan. Monggo Bapak Ibu on cam sebentar. Udah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri. Iya.